Halo sahabat cerdas, kembali lagi di channel Sekolah Indonesia. Kali ini Sekolah Indonesia akan membahas soal ASN P3K Guru SD. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat cerdas dalam keadaan sehat walafiat. Soal nomor 1. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Nah, sahabat cerdas, kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E? Nah, sahabat cerdas, jawaban dari soal nomor 1 yaitu B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Nah, sahabat cerdas, pasti sahabat cerdas bingung, kenapa jawaban yang benar yang B? Nah, mari kita bahas bersama. Sahabat cerdas, kenapa tadi jawaban nomor 1 B? Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Mari kita bahas bersama. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis konteks. Artinya, pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Itulah kenapa jawaban yang benar yang B. Nomor 2. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan menggunakan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester. B. Evaluasi proses dan hasil. C. Evaluasi dalam proses. D. Authentic assessment. E. Evaluasi hasil belajar. Nah, sahabat cerdas, kira-kira jawaban soal nomor 2 A, B, C, D, atau E, sahabat cerdas? Ya, sahabat cerdas, soal nomor 2, jawaban yang benar yaitu yang D, authentic assessment. Pasti sahabat cerdas bingung, kenapa jawaban yang benar yang D? Oke, mari kita bahas bersama. Sahabat cerdas,
Jadi kenapa jawaban yang benar yang D? Authentic assessment. Mari kita bahas bersama sahabat cerdas. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu dikenal dengan authentic assessment. Jadi kenapa jawabannya D? Karena itulah alasannya. Soal nomor 3. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol, bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, dan E. Kemampuan belajar. Nah, sahabat cerdas, kira-kira jawaban yang benar yang A, B, C, D, atau E? Oke sahabat cerdas, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3 yaitu yang B, pemahaman. Pasti sahabat cerdas bingung, kenapa jawaban yang benar yang B? Oke, mari kita bahas bersama sahabat cerdas. Jadi kenapa tadi soal nomor 3 jawaban yang benar yang B yaitu pemahamannya? Oke, kita bahas bersama. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Itulah kenapa sahabat cerdas jawaban yang benar yang B, yaitu pemahaman. Soal nomor 4, seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atau keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Direct, C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, dan E. Berbasis project. Nah, sahabat cerdas, kira-kira jawaban yang benar yang A, B, C, D, atau E? Oke sahabat cerdas, jadi jawaban soal nomor 4 yang benar yaitu yang D. Pasti sahabat cerdas bingung, kenapa jawaban yang benar yang D? Oke sahabat cerdas, mari kita bahas bersama. Oke sahabat cerdas, kenapa jawaban soal nomor 4 yang benar yang D, yaitu kooperatif? Mari kita bahas bersama.
Guru sekolah dasar kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Ini menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PPKN mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kewarganegaraan, yaitu civic skill. Nah, itu kenapa jawaban yang benar yang D. Soal nomor 5. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggaraan negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah: A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Oke sahabat cerdas, kira-kira jawaban yang benar yang A, B, C, D, atau E? Oke sahabat cerdas, jadi jawaban soal nomor 5 yang benar yaitu yang A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Mungkin sahabat cerdas bingung, kenapa jawaban yang benar yang A? Oke, sahabat cerdas, mari kita bahas bersama. Oke, sahabat cerdas, kenapa soal nomor 5 jawaban yang benar yang A? Yaitu segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Mari kita bahas. Konsep kunci yang perlu dicermati adalah fungsi dari Pancasila dalam konteks dasar yang bersifat mendasari, serta lingkup wadah negara bukan dikaitkan dengan bangsa atau manusianya, sebagaimana pengecoh jawaban yang menekankan bangsa atau kehidupan sehari-hari manusianya. Kata yang jelas membantu adalah landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintahan. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, di mana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang kaidah hukum berjenjang, artinya peraturan di bawah harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan pada peraturan di atasnya. Maka pasal 7 Undang-Undang UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. A. UUD NKRI tahun 1945. B. Ketetapan MPR. C. UU atau Perpu. D. Peraturan pemerintahan atau PP. E. Peraturan presiden atau Perpres. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi kenapa alasan jawaban yang benar yang A? Seperti yang barusan kita bahas. Soal nomor 6. Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila? Sila pertama yang paling benar. A. Sila 1. Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. B. Sila 1. Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundang-undangan didasarkan pada agama. C.
Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya. Yang D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. E. Sila 1 Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya. Oke sahabat cerdas, kira-kira jawaban soal nomor 6 yang benar yang A, B, C, D, atau E? Oke sahabat cerdas, jadi jawaban soal nomor 6 yaitu yang D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Nah, sahabat cerdas, mungkin sahabat cerdas bingung, kenapa jawaban yang benar yaitu yang D. Oke sahabat cerdas, kenapa soal nomor 6 jawaban yang benar yang D? Mari kita bahas bersama. Jawaban ini paling benar karena paling lengkap dengan merujuk pada pengakuan adanya Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal, dan 2. Rukun antara umat beragama yang mengarah pada sisi horizontal, serta penegasan aturan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara mengakui adanya Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Bertoleransi tidak mempertentangkan keyakinan itra dan antara pemeluk agama. Tidak ada pemaksaan dalam keyakinan, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Itulah kenapa sahabat cerdas, jawaban yang benar untuk soal nomor 6 yaitu yang D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Soal nomor 7, penegakan HAM atau hak asasi manusia di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM, dan KPA. C. YLBHI dan Kontras. D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Oke sahabat cerdas, kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 7 yang A, B, C, D, atau E? Oke sahabat cerdas, jadi jawaban soal nomor 7 yaitu yang C, YLBHI dan Kontras. Pasti sahabat-sahabat cerdas bingung, kenapa jawaban yang benar yang C?
Mari kita bahas bersama. Jadi sahabat cerdas, kenapa jawaban untuk soal nomor 7 yang benar yang C? Mari kita bahas. Cukup jelas, YLBHI dan kontras penekanan ada pada lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan perlu penguatan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Itulah kenapa sahabat cerdas, jawaban yang benar untuk soal nomor 7 yang C, YLBHI dan kontras. Soal nomor 8. Selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, C. Sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia, E. Jati diri bangsa Indonesia. Oke sahabat cerdas, kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 8 yaitu yang A, B, C, D, atau E? Oke sahabat cerdas, jadi jawaban soal nomor 8 yaitu yang B, cinta tanah air. Mungkin sahabat-sahabat cerdas bingung, kenapa jawaban yang benar yang B? Oke sahabat cerdas, mari kita bahas bersama. Oke sahabat cerdas, kenapa tadi jawaban untuk soal nomor 8 yang B? Mari kita bahas. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang amat sangat panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Itulah kenapa sahabat cerdas, jawaban yang benar untuk soal nomor 8 yaitu yang B, cinta tanah air. Soal nomor 9. Dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebaiknya kita A. Memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, B. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri, D. Tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa, E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Oke sahabat cerdas, kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 9 yang A, B, C, D, atau E? Oke sahabat cerdas, jadi jawaban soal nomor 9 yaitu yang E, menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, sahabat-sahabat cerdas mungkin bingung, kenapa jawaban yang benar yang E? Mari kita bahas bersama. Oke sahabat cerdas, jadi kenapa jawaban untuk soal nomor 9 yang E? Mari kita bahas bersama.
Globalisasi merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan barat, sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya, dampak negatif globalisasi adalah kebebasan yang tak terbatas atau keblabasan. Tata kelakuan dan pola hidup bangsa Timur semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan, westernisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi yang tidak bisa dihindari. Itulah kenapa untuk soal nomor 9 jawaban yang benar yaitu yang E, menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Oke sahabat cerdas, terima kasih telah menonton video dari Sekolah Indonesia. Untuk sahabat cerdas di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng supaya sahabat-sahabat cerdas bisa mendapatkan video-video terupdate dari Sekolah Indonesia. Sekali lagi sahabat cerdas, jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis sahabat-sahabat cerdas, dan supaya Sekolah Indonesia lebih semangat lagi dalam membuat video. Jadi jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.